Shalom Bapak Ibu, kembali kita berjumpa di dalam sarapan dan kita bersama akan merenungkan sebuah topik tentang ujian kasih terambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19 sampai dengan ke-21. Kita mengasihi sebab Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kalau seorang berkata saya mengasihi Allah tetapi ia tidak mengasihi saudaranya, orang itu pendusta. Sebab orang yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya tidak mungkin bisa mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Sebab itu inilah perintah yang diberi Kristus kepada kita. Barang siapa mengasihi Allah harus mengasihi saudaranya juga. Mari kita bersama berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan nyatakan bagi kami sehingga kami boleh bangun dan merenungkan firman-Mu. Dan saat ini kami rindu, biarlah firman-Mu boleh terus menegaskan kepada kami dan meneguhkan langkah kehidupan kami, untuk kami boleh terus berharap kepadamu. Terpujilah nama-Mu, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu, di gereja, seorang wanita yang dikenal secara aktif, jadi tiap kali dia ada acara, pasti terlibat di dalam kepanitiaan. Jadi ceritanya hingga suatu kali, si ibu ini terlihat berselisih dengan seorang bapak dalam kepanitiaan Natal. Nah, semakin dekat dengan perayaan Natal, perpecahan di antara mereka ini semakin tajam. Dan puncaknya setelah acara Natal selesai dan ada pembubaran panitia, si ibu ini pun akhirnya pamit mundur dari gereja. Nah, Bapak Ibu, terkadang kita juga menjumpai bahwa di dalam tiap-tiap panitia ataupun di dalam kita bersosialisasi, kadang kita juga menjumpai kisah yang serupa dengan cerita ini. Nah, kisah ini Bapak Ibu hanyalah sebuah kisah yang fiktif, tetapi kejadian ini juga mirip berulang kali kadang terjadi di dalam gereja. Gereja yang seharusnya menjadi tempat bersekutu malah menjadi tempat di mana orang-orang di dalamnya saling melukai, sehingga Bapak Ibu tidak sedikit orang yang memilih untuk tidak mau terlibat terlalu jauh di dalam gereja daripada nanti ujung-ujungnya terluka. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu? Sanggupkah Bapak Ibu tetap mengasihi orang yang terus-menerus menguras emosi dan pikiran Bapak Ibu? Nah, mari kita belajar Bapak Ibu dari Yohanes yang biasanya kita sering sebut sebagai rasul kasih di dalam penulis surat ini. Nah, kita kasih ini Bapak Ibu merupakan natur Allah yang kedua yang ditekankan oleh Yohanes di dalam suratnya. Dan kita juga melihatkan ya bahwa di dalam melanjutkan terang sebagai natur Allah yang pertama dibahas, karena Allah adalah kasih, maka orang-orang yang mengaku percaya kepadanya itu seharusnya juga hidup di dalam kasih. Nah, inilah yang ditekankan oleh Yohanes kepada para pembacanya. Ini adalah serupa dengan tantangan. Mulai dari persoalan kita terhadap etika, godaan duniawi, guru-guru palsu, hingga penyembahan berhala. Kalau tidak ada yang namanya saling mengasihi, orang-orang di Yohanes itu pasti banyak sekali perpecahan. Nah, disinilah Yohanes menekankan Bapak Ibu bedanya kasih Kristen dengan kasih duniawi. Nah, sebagai orang Kristen, mereka ini tidak dituntut untuk berusaha menghasilkan kasih dan membagikannya kepada orang lain. Yang Allah minta itu hanyalah membagikan kasih yang telah mereka terima dari Tuhan. Nah, kasih Allah ini sangat besar, sampai anaknya sendiri pun Dia korbankan demi menebus mereka, orang-orang yang seharusnya layak dimurkai. Nah, disinilah Bapak Ibu, Allah tidak pernah kehabisan kasih-Nya, dan kekuatan untuk berbagi kasih kepada orang lain, apalagi saudara seiman, itu seharusnya menjadi contoh untuk kita bisa mengasihi orang-orang yang sulit Bapak Ibu. Nah, ini menjadi semacam ujian kasih kepada kita Bapak Ibu. Kalau Kristus aja rela memberikan nyawanya, masih adakah kita ini orang-orang yang tidak layak ini untuk bisa mengasihi mereka yang tidak layak? Nah Bapak Ibu, ketika kita merenungkannya Bapak Ibu, selagi masih di dunia, pasti dan seakan selalu ada orang-orang yang sulit yang bisa membuat kita ini putus asa di dalam mengasihi. Nah, dalam kondisi ini Bapak Ibu,
maka kita perlu merenungkan kembali dari mana sih sumbernya kasih kita. Dari mana kita kalau misalnya berpikir untuk mengasihi orang lain karena orang itu baik, atau kita mengasihi karena keadaan kita sedang baik, maka yakinlah Bapak Ibu, suatu saat kita itu akan sulit mengasihi. Hanya kalau kasih kita ini dilandasi dari kasih Tuhan, maka kita ini akan bisa mengasihi siapapun, sampai kapanpun, dan waktu yang dibutuhkan itu leluasa Bapak Ibu. Semakin kita mengalami kasih yang tak terbatas ini, maka kita tidak akan mudah kecewa dengan orang lain. John Calvin Bapak Ibu mengatakan, seperti apapun seseorang itu, kita harus tetap mengasihinya karena kita mengasihi Allah. Nah, kita ditantang untuk mengasihi orang-orang sulit yang ada di sekitar kita saat ini. Mampukah kita? Dan kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita bersama berdoa. Puji dan syukur Tuhan untuk kasih setiamu yang senantiasa melingkupi hidup kami. Kami memohon di dalam kasih anugerah-Mu sekalipun ya Tuhan, kami menjumpai banyak orang yang mengecewakan kami, banyak orang yang melukai kami. Namun kami berdoa dengan kasih karunia-Mu Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan pendekatan, melakukan kasih yang sebagaimana Tuhan berikan bagi kami. Kami juga berdoa sepanjang hari ini Tuhan yang memimpin kegiatan kami, Tuhan yang memimpin jalan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami terus mengikuti kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.